Kopling sukses gelar pelatihan budidaya anggur, jadikan Probolinggo sebagai ikon. Probolinggo CB News Indonesia, Kopling atau Komunitas Pembudidaya Anggur Probolinggo gandeng Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia ASPAI Kota Bandung, Jakarta dan Blitar, untuk melaksanakan pelatihan budidaya anggur import bersama 50 peserta para pembudidaya anggur, Minggu tanggal 24 September tahun 2023. Penasehat Kopling atau Komunitas Pembudidaya Anggur Probolinggo Bambang Heri Wahyudi mengatakan, dalam pelatihan ini pihaknya menghadirkan beberapa narasumber baik dari Bandung, Jakarta dan Blitar, yang sudah terlebih dahulu melakukan budidaya anggur dan berhasil. Narasumber membahas berbagai hal yang sangat bermanfaat bagi para peserta budidaya. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi warga Probolinggo, juga para pembudidaya dalam melaksanakan budidaya anggur. Seperti kita ketahui, kota Kabupaten Probolinggo memiliki suhu udara dan panas yang cocok, dan diharapkan dapat menghasilkan anggur yang baik dan berkualitas, jadikan ini sebuah entrepreneur. Sementara itu, narasumber pelatihan Tanusi menjelaskan, dalam kegiatan ini dirinya menyampaikan beberapa materi kepada peserta, yaitu media dasar perawatan anggur yang baik dan benar bagi pemula, dan cara memperbanyak pembibitan dengan teknik grafting atau okulasi. Ini merupakan suatu teknik menyambungkan batang bawah dengan batang atas agar hasil buahnya serupa. Kemudian cara memilih bibit pohon anggur yang baik dan sehat, terdapat tunas aktif dan sulurnya, serta menggunakan media dasar yang sifatnya mudah menyerap. Media tanam yang cocok untuk anggur adalah sekam yang sudah dibakar, pasir dan pupuk kandang, bahan sekam mudah ditembus oleh akar tanaman anggur. Narasumber lainnya, Tosan Aji yang juga Ketua Umum ASPAI menambahkan, Probolinggo terkenal dengan keanekaragaman buahnya, ditambah lagi dengan buah anggur kekinian yang bisa dijual dengan harga tinggi, sementara warganya masih sedikit sekali yang tahu bahwa buah anggur sudah dapat dikembangkan dengan baik. Program ini diharapkan dapat menambah ilmu dan kecintaan bagi warga Probolinggo mengenai cara membudidayakan tanaman anggur dari cara okulasi, pembibitan hingga panen. Mudah-mudahan hasilnya bisa sesuai dengan harapan. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Umi Purwawer akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu Pak Hari selaku Ketua Panitia. Bapak selaku peserta kegiatan sosialisasi ini ya? Iya, betul ya. Pesan-pesan apa yang tadi yang disampaikan Pak dari narasumber Pak? Oke, luar biasa ya. Saya kan ini belajar masih pemula untuk tanam anggur. Begitu dapat materi dari pemateri tadi, luar biasa. Hal-hal yang kaitannya dengan pemupukan, kaitannya dengan perawatan hama, perawatan dan sebagainya, ada hal yang baru. Sehingga yang selama ini saya ketahui, yang penting saya tanam. Ternyata pemupukan itu harus media tanam itu harus dipersiapkan secara matang, gitu ya? Kaitannya dengan pertumbuhan. Begitu juga pruning atau potong dan sebagainya itu untuk mendapatkan buah yang bagus. Gitu. Kita akan mengikuti terus, mudah-mudahan ilmunya itu terus bertambah. Ini sebuah yang sangat menarik tentunya ya. Betul, menarik sekali ya. Karena saya 2 tahun tanam anggur, ternyata ya kita tanam itu aja, buahnya itu aja, ternyata ada hal-hal yang baru yang belum saya tahu. Mungkin ini kedepannya akan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Mudah-mudahan saya optimis. Dengan siapa Pak? Dengan Sunarto Pak. Dari pembudidaya juga ya? Ya, budidaya. Alamat mana Pak? Alamat mana Pak? Di perumahan Pondok Pabean Indah.
Oke. di Desa Bambian. Terima kasih Pak. Pak, mungkin bisa disampaikan secara singkat saja ya. Bapak kan pembudidaya anggur ya. Ya, anggur itu perawatannya nggak susah sih, gampang. Yang penting itu kan gini, dari kita mau merawat anggur itu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu jenis anggur. Jenis anggur itu kan ada dua sebenarnya kan, ada yang jenis table atau yang dimakan langsung, ada yang jenis wine. Ada wine itu untuk minuman, sebenarnya juga ada yang jenis kismis, yang dijemur juga kismis. Untuk tanam anggur itu yang perlu dipersiapkan itu adalah media tanam. Yang media tanam yang bagus adalah seperti ini, ada kompos, ada arang sekam ataupun sekam lapuk dan media tanam. Nah, yang kedua itu sinar matahari harus maksimal. Oh gitu ya. Jadi kait dengan perawatan kita perlu memberikan nutrisi. Nutrisi. Oh juga ada nutrisinya juga ya? Iya betul. Dan untuk anggur itu jenis anggur untuk penanaman ada dua. Bisa di tabulapot atau dan yang bisa juga di grounding di tanah langsung. Nah, kalau di grounding nggak terlalu perawatannya nggak terlalu fokus, tapi perawatannya juga kita maksimalkan biar juga bagus. Ya. Yang paling mudah ini sementara jenis anggur apa Pak? Karakternya Pak? Yang paling mudah untuk ditanam dan sangat mudah untuk berbuah. Yang pertama transfigurasi. Yang kedua ada Ninel. Yang ketiga ada Everest, Taldun. Ada yang untuk di Probolinggo kita terkenal namanya Prabu Lestari. Prabu Lestari. Ya. Oke, itu termasuk salah satu teknik seperti pemangkasan dahan atau gimana-gimananya? Oh gitu. Untuk masa generatif itu yang pertama yang kita harus perhatikan adalah sebelum pemangkasan kita harus memberikan pupuk generatif. Oke, terima kasih. Dengan siapa Pak? Saya Pak Ahmad Fatoni dari Nyimas Grip, Kelurahan Cirebelor, Kota Pembudidaya Probolinggo. ini ya? Iya. Oke, terima kasih Pak. Wartawannya yang rugi ya. Pak Yudi ya? Oke, siap. Di sini selaku penasehat dari Kopling. Kopling. Oke. Gimana ke depannya Pak untuk anggur Kota Probolinggo sebagai ikon? Kami semua berharap anggur di Probolinggo ini bangkit, tidak hanya dari sisi budidayanya, nggak cukup itu. Jadi kita bangkitkan dari banyak sisi, terutama entrepreneur, ya, terutama penataan dari hulu ke hilir, ya. Ya memang teman-teman penghobi ini mandiri, mereka nanam sendiri, sukses sendiri, rugi jutaan ya rugi sendiri, dan terus berlanjut ya. Perhatian pemerintah ini ayo ya. Memang anggur lokal itu penting kita hargai dan kita kembangkan. Tapi jangan lupa pasar. Jangan lupa pasar, karena pasar itu tidak melihat ini lokal atau apapun. Kenyataannya menurut data teman-teman, melihat dari statistik dan lain-lain, tahun 2020 ini kita sudah defisit impor 7 triliun. Silakan dicek sendiri. Bahkan tahun ini kita sudah defisit impor 20 triliun, luar biasa. Kalau kita mau bangun bandar udara, bisa 3 bandar udara itu sebetulnya. Impor 20 triliun itu. Nah, harapan kita ayo bangkit lagi anggur di Probolinggo ini. Tidak hanya sebagai ikon saja ya? Tidak hanya sebagai ikon, baik kota maupun kabupaten Probolinggo Raya. Oke. Dibanding dengan bawang putih, kalau memang kita ketergantungan impor, tapi memang kenyataannya budidaya bawang putih memang sulit. Tapi anggur ini relatif lebih mudah. Betul. Jauh lebih mudah anggur dibanding bawang putih. Jadi mari teman-teman semangat, karena pesertanya ini tidak hanya dari Probolinggo yang hadir ternyata. Ada dari Banyuwangi, Mojokerto dan lain-lain. Iya. Oke, saya kira cukup Pak. Dengan siapa Pak? Bambang Heri Wahyudi, selaku Nasihat Kopling. Oke, terima kasih ya Pak. Pak, singkat saja Pak ya. Bapak di sini selaku narasumber di kegiatan sosialisasi anggur impor Pak ya. Apa saja yang disampaikan tadi Pak? Kalau saya masalah tentang organisasi perangguran. Jadi asosiasi perangguran saya perkenalkan di teman-teman di Probolinggo ini, dan manajemen kebun Pak. Oh gitu? Ya, iya. untuk skala produksi. Seperti tujuan kami asosiasi untuk
mengambil 20% dari kuota impor buah anggur yang masuk ke Indonesia. Oke. Sementara yang kita ketahui Pak, Kota Probolinggo ini kan memiliki sebagai ikon ya. Anggur Probolinggo ini sangat dikenal bahkan di dunia Pak. Betul. Gimana menurut Bapak tanggapannya? Saya juga sangat bangga. Pertama saya lebih senang karena di Probolinggo itu ada kualitas yang namanya Probolinggo Biru. Ya, Jadi ikon kota, kepemilikan pemerintah daerah, kenapa tidak dikembangkan? Oh gitu ya? Ya, kami dari asosiasi aja mencoba untuk mengembangkan anggur di Indonesia. Sedangkan di Probolinggo yang ada balai Jestro-nya, ada nama kotanya sendiri dari kualitas anggur yang sudah dilepas sama Kementerian Pertanian, kenapa tidak lebih dikembangkan sama orang-orang pemerintah pertanian di Probolinggo ini? Seperti itu. Tapi sementara daerah lain Pak, Ya. itu juga bisa menyatakan bahwa anggur-anggur yang mereka impor ya keluar, itu mayoritas jenisnya anggur Probolinggo itu. Gimana ini Pak menurut Bapak? Ini yang kadang ya saya masih belum dapat kuota karena kan yang kita sekarang lagi boomingkan ini adalah tentang varietas table grape Om. Oh gitu. Ya kalau Probolinggo Biru itu lebih banyak ke wine grape gitu. Wine grape ya. Ya seperti itu. Jadi emang beda reposisi perkembangannya harusnya di Probolinggo ini yang udah lama banyak nanam lebih duluan daripada kami. Harusnya suhunya sudah teruji lebih bagus. Begitu ya. Ya, iya dong. SDM-nya lebih terampil. Harusnya seperti itu, Pak. Oke. Ini berarti salah satu pesan dari Bapak ya. Ya. Berarti Kota Probolinggo tidak hanya harus memiliki ikon. Iya, betul. Ini harus dibuktikan ya. Betul. Dengan budidaya. Oke, dengan siapa Pak? Saya Tasan Haji, Pak, Ketua Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia. Dari mana Pak? Saya dari Bandung, Pak. Oke. Terima kasih Pak Samji. Ya.